Low calorie diet belakangan ramai diperbincangkan karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan pada obesitas. Karenanya, sebelum mencoba diet ekstrim ini yang hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu yang pendek, pemirsa perlu mengetahui beberapa dampak very low calorie diet yang bisa terjadi. Pertama, kekurangan nutrisi. Dengan masuknya kalori yang sangat sedikit, very low calorie diet akan beresiko tinggi mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Kedua, perubahan metabolisme tubuh. Pengurangan kalori yang terlalu drastis bisa membuat metabolisme menjadi lebih lambat. Ketiga, mudah lelah dan lemah. Ketika asupan kalori berkurang, tubuh akan menjadi kurang bertenaga. Keempat, daya tahan tubuh menjadi lemah. Tubuh membutuhkan asupan kalori dan nutrisi yang cukup agar daya tahan tubuh bisa tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Kelima, kepadatan tulang berkurang. Kurangnya asupan kalori dapat menyebabkan kadar hormon estrogen dan testosteron menurun, sehingga membuat proses pembentukan jaringan tulang terhambat. Keenam, terbentuknya batu empedu. Saat tubuh kekurangan kalori, jaringan lemak akan dimanfaatkan sebagai sumber energi cadangan. Hal ini membuat hati atau liver mengeluarkan lebih banyak kolesterol dan cairan empedu. Ketika kolesterol menumpuk di kandung empedu, bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Terakhir, rambut rontok. Very low calorie diet memang dapat menurunkan berat badan, tapi lebih baik pilihlah daya sehat yang lebih aman untuk mencapai berat badan ideal. Pemirsa, selain mengurangi porsi makan, berolahraga secara rutin juga memegang peranan penting untuk mendapatkan berat badan ideal. Inilah sejumlah olahraga yang tidak hanya membakar kalori, tapi juga mampu membakar lemak. Pertama, lari. Sebuah studi menunjukkan melakukan lari sekitar 30 menit dapat membakar sekitar 350 kalori. Lari juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit berbahaya. Kedua, latihan kekuatan. Mengangkat beban atau melakukan gerakan yang memanfaatkan beban tubuh tidak hanya dapat membakar kalori, tapi juga bisa membantu Anda membentuk massa otot. Massa otot inilah yang akan membantu membakar lebih banyak kalori. Ketiga, pilates. Gerakan pilates mungkin nampak lembut, tapi sebenarnya sangat memanfaatkan otot. Keempat, yoga. Selain dapat meredakan stres, yoga juga bisa membantu menurunkan berat badan. Beberapa jenis olahraga untuk diet di atas dapat dilakukan secara bergantian sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan durasi 1 jam setiap sesinya. Selamat pagi pemirsa hidup sehat. Mudah-mudahan pagi ini semuanya ceria, semuanya sehat ya. Ini terutama fokus kayaknya buat cewek-cewek deh, kayak aku juga kayaknya pinginnya tuh langsing, pinginnya badannya tetap bagus dan pingin menempuh cara yang instan. Biasanya Dokter Heka, aku tuh minum obat-obat pelangsing itu aman gak ya dok ya? Nah, itu kita bahas tanya pagi ini karena memang ini merupakan hal yang paling banyak dicari oleh perempuan ya untuk mendapatkan berat badan ideal. Nah, untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Putri Sakti, Dokter Gizi Klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dok, alhamdulillah baik. Apa kabar Intan? Dok, ini kan semua orang dok ya, perempuan ya, menginginkan bobot tubuh yang ideal ya. Semua upaya dilakukan mulai dari diet, olahraga, hingga menggunakan berbagai obat pelangsing ya. Tapi kita akan lihat dulu dok, tayangan berikut ini. Pemirsa, World Health Organization (WHO) dan United Nations of International Children's and Emergency Fund (UNICEF) mencatat bahwa di Indonesia, jumlah orang dewasa dengan berat badan berlebih meningkat berlipat selama 20 tahun terakhir. Tidak mengherankan jika sejumlah pelaku usaha berinovasi meluncurkan dan mengedarkan obat menurun berat badan atau obat diet. Tidak lupa dengan menawarkan testimoni menggiurkan dengan iming-iming body goals dalam waktu singkat.
Iklan obat diet pun kerap bertebaran melalui media sosial maupun e-commerce dengan mengklaim bahwa bahan baku yang digunakan terdiri dari racikan herbal sehingga aman digunakan. Lantas pemirsa, seberapa aman serta risiko apa yang terjadi saat mengonsumsi obat pelangsing tanpa resep dokter? Apa yang wajib diketahui sebelum mengonsumsi obat pelangsing yang beredar di media sosial? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Nah, itu tadi ya kita lihat bahwa berbagai macam obat pelangsing digaungkan oleh berbagai influencer di media sosial. Dan apakah ini aman? Nah, kita tanya nih ke Dr. Putri. Dok, Ya. ini kan sangat sedang nih dok ya, marak ya. Ya. Berbagai obat pelangsing yang dijanjikan, janji manisnya bisa membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Betul. Mulai dari yang herbal sampai yang ya mungkin juga di resep dokter dok. Iya. Nah, sebetulnya sejauh mana dok dikatakan seseorang itu memiliki berat badan yang berlebih? Iya. Yang pertama adalah kita tahu dari berat badan dulu, Dok. Iya. Kalau berat badan terhadap tinggi badannya ini dalam kategori overweight ke atas nih biasanya kalau berat badan dibanding tinggi badan dalam meter kuadrat hasilnya di atas angka 23. Atau kalau mau yang paling gampang biasanya kita bisa lingkar perut. Jadi kalau laki-laki harusnya tidak boleh lebih dari 90 cm. Iya. Kalau misalkan perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Jadi kalau misalkan kita walaupun berat badan ideal, angka lingkar perutnya di atas itu berarti kita sudah mengalami obesitas. Oke. Gitu. Nah, dok, sebetulnya apa dok ya upaya yang dapat dilakukan yang memang aman untuk bisa menurunkan berat badan dok? Ya, yang pertama pastinya adalah secara 80% kita dari asupan makan. Ya. Jadi defisit kalori itu pasti harus kita utamakan. Kemudian 20%-nya ini memang dari olahraga. Baru kalau misalkan sudah melakukan upaya senormal mungkin belum menunjukkan hasil, biasanya akan diresepkan obat untuk membantu menurunkan berat badan. Tapi biasanya yang sesuai dengan rekomendasi yang aman untuk penurunan berat badan oleh dokter. Betul sekali dokter. Cuman kan sekarang banyak sekali yang mengambil jalan pintas untuk meminum obat pelangsing. Iya, Nah ini betul. kira-kira aman atau enggak? Nanti kita akan bahas bersama Dokter Putri. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.